Kita bahas sedikit-sedikit ayat ini. Wa iz qala, wa iz artinya dan ingatlah. Setiap kata iz itu menunjukkan perintah. Kita disuruh mengingat. Ingat kisah yang akan disampaikan. Wa iz, dan ingatlah atau ketahuilah, pahamilah, pelajari baik-baik, ambil pelajaran, ambil ibrat dari kisah yang akan dibaca ini. Itu maksudnya. Ingatlah, pelajarilah, bacalah, pahamilah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan di muka bumi ini ada seorang khalifah. Wal khalifatu huwa naibu 'anil ghair. Khalifah artinya pengganti dari yang lain. Amma hadzal ghairu alladhi yanubul insana anhu fakhtalafat fihi aqwalul mufassirin. Adapun selainnya yang digantikan itu oleh manusia, maka para mufassir berbeda pandangan. Minhum man qala innahu khalifatul malaikatil ladzina kanu yaskununa min qab ala dhahril ard. Sebagian mufassir mengatakan bahwa manusia itu sebagai khalifahnya malaikat, di mana mereka sebelumnya mendiami atau tinggal di muka bumi ini. Wa minhum man qala innahu khalifatu basharin akharin aw mawjudatin ukhra kanat ta'ishu qabla dhalika 'ala radhi. Mufassir yang lain berpendapat bahwa manusia itu sebagai pengganti manusia yang lainnya. Artinya ada mewujud manusia sebelumnya yang hidup di muka bumi ini. Kemudian Adam atau manusia berikutnya menjadi khalifah bagi manusia yang sebelumnya. Itu pendapat yang kedua. Wa dhahaba ba'dhum ila anna al-khalifata isyaratun ila anna kulla jilin min al-bashari yakhlufu al-jil as-sabiq. Sebagian mufassir yang lain yang sangat jauh berbeda pendapat mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan adanya khalifah di muka bumi ini, yaitu adanya khalifah di setiap masa dan zaman dari bangsa manusia, di mana mereka menggantikan para khalifah yang sebelumnya. Wal haqq andal maqsuda bil khalifati huwa khalifatullah wa naibuhu ala dhahril ardi. Pendapat yang kuat, yang benar adalah bahwa yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah khalifatullah, khalifahnya Allah Subhanahu wa taala, pengganti Allah Subhanahu wa taala atau pelaksananya di muka bumi ini. Kama dhahaba ila dzalika katsirun minal muhaqqiqin, sebagaimana para peneliti memiliki pandangan dan pendapat seperti itu. Lianna su'al al-malaikati bi sya'ni hadzal wujud alladhi qad yafsudu fil ardi wa yasbiqu ad-dima'a yatanasabu ma'a hadzal ma'na. Karena pertanyaan malaikat pada ungkapan ataj'alu fiha ma yufsidu fiha, apakah engkau ya Allah akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan menumpahkan darah? Nah, soal atau pertanyaan malaikat tersebut itu berkaitan dengan si wujud insan yang memang akan merusak di muka bumi ini dan menumpahkan darah. Ya. Itu makna khalifah. Lianna niyabatullahi fil ardi la tatanasabu ma'al fasadi wa safki dima. Karena niyabah Allah, pengganti Allah di muka bumi ini itu tidak sesuai dengan perbuatannya yang merusak dan menumpahkan darah. Jadi dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa manusia itu memiliki potensi untuk menjadi khalifah, menjadi pengganti atau naib Allah Subhanahu wa taala, khalifatullah, wakil Allah Subhanahu wa taala, untuk mengurus dan mengatur muka bumi ini dan seisinya, akan mengelolanya dan memperlakukan sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluk yang lain, malaikat, jin, apalagi hewan,
dan yang lainnya itu tidak memiliki potensi untuk menjadi khalifatullah di muka bumi ini. Jadi yang berhak dan memiliki potensi menjadi khalifah di muka bumi ini adalah hanya bangsa manusia saja. Apakah semua manusia? Tentu secara potensi manusia seluruhnya, tapi secara faktual kenyataannya hanya orang tertentu yang berhasil menjadi khalifah. Yang jelas seluruh umat manusia itu memiliki potensi menjadi khalifah dan mereka dikasih kesempatan terbuka untuk sampai kepada kesempurnaan insaniyah, sampai kepada tingkatan khalifatullah. Ya, ini dari sisi potensi disediakan oleh Allah. Ya, tapi nyatanya hanya sedikit orang-orang yang sampai kepada puncak khilafatullah, khalifatullah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Jadi kata-kata khalifah sudah jelas maknanya sebagai wakil Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu khalifah haruslah memiliki sifat-sifat ilahi. Apa itu? Seperti adil, bijak, berani, berpengetahuan yang mendalam, berkuasa, punya sifat kasih sayang, dan sifat-sifat yang Allah miliki lainnya harus ada pada wakilnya, pada khalifahnya. Dan tidak mungkin seorang manusia menjadi khalifah di muka bumi ini sementara dia tidak memenuhi sifat-sifat yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, baik sifat zati ya maupun sifat-sifat yang lain, sifat fi'li dan yang lainnya. Jadi jelas salah satu ciri khalifah Allah di muka bumi ini adalah dia menjadi sifat-sifat ilahi telah mendarah daging dalam dirinya sehingga bisa mengelola dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian ungkapan mayyufsidu fiha, yaitu orang-orang yang merusak, membuat kerusakan di muka bumi ini. Sekecil apapun kerusakan yang dilakukan oleh seseorang, maka dia telah gugur untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Wala yanalu ahdi al-zalimin, dan khilafah imamah tidak mungkin akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang zalim, sekalipun hanya sedikit saja. Karena sekecil apapun perbuatan yang salah, yang dosa, itu adalah kezaliman. Dan itu perlu taubat kepada Allah SWT, dan tidak mungkin menjadi imam atau jadi khalifah ketika telah melakukan kerusakan atau maksiat. Jadi kata-kata mayyufsidu di sini orang yang buat kerusakan, yang kita bisa pahami adalah makna kerusakan bukan hanya kerusakan materi. Ya, misalnya merusak lingkungan, merusak pohon-pohonan, merusak apalagi alam semesta ini. Bukan hanya itu maksudnya. Terutama merusak akidah dan akhlak. Ini sangat penting. Ya. Karena itu kalau kita ingin mencari pemimpin, misalnya kita perhatikan akidahnya dan akhlaknya. Ketika akidahnya benar, kuat, argumennya lurus, akhlaknya baik, itulah sebagai pemimpin kita.